Berikut pembahasan contoh soal nomor 1. Hitung besarnya kuat medan listrik pada titik C yang terletak di antara A dan B yang berjarak 5 cm dari muatan A. Muatan A itu 10 mikrocoulomb dan 8 cm dari muatan B. Muatan B itu 6 mikrocoulomb. Jadi gambarnya seperti ini ya. Dari A ke C 5 cm, dari C ke B itu 8 cm. Muatan di A itu positif 10 mikrocoulomb, muatan di B itu positif 6 mikrocoulomb. Nah, sekarang kita akan hitung nih muatan medan listrik yang diterima oleh titik C. Titik C ini enggak muatan ya, ini hanya sebuah titik, bukan sebuah muatan. Jadi enggak ada di sini muatan uji gitu. Pertama kita perhatikan si A. Si A itu kan medan listriknya itu kan positif ya, berarti medan listriknya menjauhi dirinya. Nah, itu. Jadi pada titik C juga medan listrik yang ditimbulkan oleh si A harus menjauhi si A-nya. Ke sini. Kenapa bukan ke sini, Kak? Kenapa bukan ke sini? Nah, jawabannya gini. Jarak terdekat antara si A sama si C kan ini ya. Garis ini. Jadi dia harus sejajar dengan garis ini. Ya udah berarti ini kan yang sejajar. Kalau ini kan nggak sejajar. Ini garisnya. Ini kan nggak sejajar. Ini nggak sejajar. Sejajar itu kan gini ya. Ini sejajar. Ini sejajar gitu. Seperti itu dia. Jadi pada titik C itu medan listrik yang ditimbulkan si A itu ya menjauhi si A-nya. Ini kakak hapus dulu ya biar rapi. Jadi ini adalah medan listrik pada titik C oleh si A. Sama juga ini plus, dia menjauhi dirinya ya. Menjauhi dirinya. Jadi di titik C itu ya ke sini dia medan listriknya. Ini adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh si B di titik C atau CB ya. Itu. Kenapa harus ke sini, Kak? Ya sama. Kan jarak terdekat antara si C sama si B itu ini, garis ini, ya harus sejajar dia dengan garis ini. Yang sejajar dengan garis itu kan ini kan. Bukan ini, bukan ini. Ini kan nggak sejajar. Kalau garisnya ini kan nggak sejajar mereka. Nah, itu. Jadi di C itu ada dua medan listrik ya. CB sama CA. Tulis dulu yang diketahui ya. Muatan-muatannya si A itu 10 mikrocoulomb atau 10 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Muatan B 6 mikrocoulomb atau 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Lalu kita jawab nih. Untuk menjawab total muatan pada titik C, total medan listrik pada titik C, kita buat aturan tanda terlebih dahulu. Ke kanan kita buat positif. Boleh ke kanan negatif, boleh, tapi kita buat positif dan ke kanan ya. Kita buat ke kanan positif. Ke kiri otomatis negatif kita buat. Sehingga seperti ini aturannya. Ke kanan positif. Ke kiri negatif ya. Nah, karena itu total medan listrik di titik C ya udah ECA itu positif minus ECB. Kenapa ECB minus? Karena ke kiri. Jadi ECA dikurang ECB, masukkan rumusnya. Ini kan ECA medan listrik di titik C karena A berarti KQA dibagi RCA kuadrat dikurang KQB dibagi RCB kuadrat. Ini adalah pemberi si medan listriknya, QA sama si QB. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Masukkan semua, lalu kita hitung nilainya. Kita dapat tuh 2,76 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Jadi medan listrik itu satuannya Newton per coulomb. Karena hasilnya positif, maka medan itu ke kanan, medan total. Jadi medan totalnya ke kanan arahnya. Seperti itu dia. Lanjut nomor 2. Dua buah muatan listrik terletak pada satu garis lurus yang jaraknya 1 meter.
besar muatan A dan B 8 kali 10 pangkat minus 9 dan 18 kali 10 pangkat minus 9. Tentukan letak suatu titik antara kedua muatan yang memiliki medan listrik 0. Jadi jarak antara A dan B itu adalah 1 meter. Di antara A dan B ini daerah mana yang medan listriknya 0? Kita asumsikan daerah C gitu. Dimana dari A ke C kita misalkan itu X meter. Lalu dari C ke B kita misalkan, bukan kita misalkan lagi ya, ini kan 1 meter. Ya udah berarti ini ya gini. Ini 1 meter, ini X meter, berarti ini adalah 1 dikurang X meter. Itu jadi jarak dari A ke C X, C ke B itu 1 dikurang X meter. Tulis yang diketahui ya, kita tulis yang diketahui, apa aja yang diketahui. Jadi QA, QB, RA, RAB, RCB, RC ya. Maksud kakak RAB, RCA, dan RCB. Lalu kan katanya tadi di titik C itu harus medan listriknya 0 ya kan. Jadi kita buat ke kanan positif. Berarti total medan listrik di titik C karena si A dan si B sama dengan 0. Agar dia 0 medan listriknya, sebenarnya kalau kita gambarkan, ini kan muatan positif ya, si A sama si B ini. Nah, gitu ya. Kok si B ini harusnya positif ya. Seperti itu. Si A itu positif, berarti menjauhi dirinya, sehingga di C itu dia akan menjauhi si A, arah medan listriknya. Berarti ini E, C, A. Kenapa ke sini? Sama juga alasannya ya. Karena jarak terdekat antara si A sama si C ini, jadi yang sejajar dengan ini adalah ini. Sama juga di B, B itu positif, berarti dia menjauhi dirinya, sehingga dia di titik C menjauhi si B-nya. E, C, B. Nah, agar total medan listrik di sini 0 ya kan, berarti besar ECB harus sama dengan ECA dong. Sehingga kakak buat seperti ini. Atau juga aturan seperti yang udah bisa ya. Karena ke kanan positif berarti ECA dikurang ECB. Kenapa ECA itu positif kita buat ya? Karena ke kanan. Dikurang ECB, kenapa ECB negatif? Karena ke kiri, ini sama dengan 0. Sehingga kan ini kan akan hasilnya seperti ini juga. Masukkan rumus-rumusnya. ECA karena muatan A, ECB karena muatan B, jadi KQA per RCA kuadrat sama dengan KQB per RCB kuadrat. Sehingga kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Lalu kita akarin nih, agar X kuadratnya pangkat 2-nya hilang, ini pangkat 2-nya hilang, kita akarin kiri dan kanan ya. Sehingga kita dapat nih seperti ini ya, ini kita akarin, ini kita akarin. Sebelumnya ini coret ya, 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 9. Jadi 4. Oke, kenapa bisa tiba-tiba 4 dan 9? Gini. Angka di kiri itu 8, di kanan 18. Bisa kakak bagi 2. 8 kakak bagi 2, ya harus kiri dan kanan ya. Jadi nggak boleh bagi 2 kiri aja atau bagi 2 kanan aja. Jadi yang kiri kakak bagi 2 dengan 2, hasilnya 4. Yang kanan kakak bagi 2 dengan 2 juga, harus sama ya angka yang kita bagi itu, sama dengan 9. Maksudnya pembaginya harus sama. Ini kan kita bagi 2, ini kita bagi 2. Jadi 4, ini 9. Tetap ya ini, karena kan nggak kita bagi. Nah, kita akarin akar 4, akar X kuadrat, akar 9, akar 1 per 1 dikurang X kuadrat. Jadi akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, X kuadrat itu menjadi X, akar 1 dikurang X kuadrat menjadi 1 dikurang X. Seperti itu dia. Sehingga kita bisa dapat nilai X-nya dengan kali silang. Jadi 1 dikurang X pindah ruas, kita buat mereka dalam kurung gini, karena mereka satu kesatuan. Jadi 2 dikali 1 dikurang X, X ini pindah ruas 3X. Sehingga kita dapat X-nya 2/5 meter. Jadi jaraknya dari
si A itu harus 2/5 meter. Agar apa? Agar medan listrik di C itu 0. Seperti itu dia. Oke. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini sedikit sulit nih karena ini mengandalkan penjumlahan vektor. Sebenarnya tadi juga penjumlahan vektor, tapi ini vektornya lebih ke segitiga ya. Segitiga ABC adalah sama sisi, panjangnya 30 cm. Pada titik sudut A dan B terdapat 30 mikrokolom dan minus 80 mikrokolom. Hitung kuat medan listrik di C. Jadi ditanya itu medan listrik di C itu berapa nilainya. Sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini yang diketahui ya. Jadi 30 mikrokolom, 30 kali 10 pangkat minus 6, 80 mikrokolom, 80 kali 10 pangkat minus 6, RAB, RCA, RCB 30 cm. Karena mereka segitiga sama sisi. Di segitiga sama sisi ada hal yang menarik. Apa itu? Sudutnya itu sama besar. Jadi kan untuk sudut segitiga sama sisi itu 60 derajat ya. 60 derajat, 60 derajat. Seperti itu. Itu penting banget tuh di sini. Lanjut ya. Nah, karena ditanya adalah medan listrik pada titik C, di mana titik C ini ya suatu titik ya, bukan suatu muatan. Diperhatikan juga siapa yang memberi medan listrik di titik C itu adalah muatan A dan muatan B. Muatan A itu kan medan listriknya menjauhi dirinya, jadi pada muatan C itu akan terkena medan listrik karena si muatan A yang menjauhi diri si muatan A. Jadi ke sini dianya ya. Kenapa ke sini, Kak? Yang pertama kan dia menjauhi si muatan A. Jadi dia arahnya menjauhi si A. Yang kedua kenapa ke sini? Yang pertama gini. Kok jadi yang pertama lagi. Jarak si A, jarak terdekat si A ke si C itu kan ini kan jarak terdekatnya. Jadi harus sejajar dengan jarak terdekat ini. Jadi arah medan listrik itu harus sejajar dengan jarak terdekatnya ya. Jadi yang sejajar dengan ini kan ya ini. Kan sejajar mereka. Oke. Lalu si B muatan negatif ya. Kalau muatan negatif itu kan mendekati dirinya ya medan listriknya. Berarti pada titik C dia muatan medan listrik yang ditimbulkan si B itu harus mendekati si B-nya ke sini. Sebentar kita buat pendek aja deh. Ini ya. Ini adalah medan listrik pada titik C karena muatan B. Ini medan listrik pada titik C karena muatan A. Seperti itu. Kenapa ke sini, Kak? Arahnya kenapa nggak ke sini? Kenapa nggak ke sini? Ya karena tadi jarak terdekat antara si C sama si B kan ini, jadi harus sejajar dengan jarak terdekatnya. Baik, sekarang yang harus dipahami medan listrik itu adalah vektor ya karena ada arahnya ini ya. Sehingga apa? Mereka kita bisa uraikan. Jadi dia punya komponen X dan komponen Y. Pertama ECA. ECA itu punya komponen X ke sini. Ini adalah ECAX. Adapun komponen Y-nya ke sini. Ini adalah ECAY. Seperti itu. Yang kedua, yang harus dipahami adalah jika ada misalkan garis potong seperti ini ya. Misalnya ada garis vertikal yang sejajar dipotong oleh garis miring seperti ini. Jika ini kakak salah nih ya, bukan itu. Salah. Jika ada garis horizontal, garis horizontal itu maksudnya garis yang mendatar seperti ini, sejajar merekanya. Wait. Seperti ini ya, sejajar. Dipotong oleh garis miring seperti ini. Maka kalau ini theta, ya ini otomatis theta. Nah, ini juga kalau kita perhatikan kan garis miringnya ini adalah ini.
Adapun garis horizontalnya ini. Jadi kalau ini 60 derajat ya ini otomatis 60 derajat. Seperti itu. Karena mirip ya sama ini ya. Kalau ini theta berarti ini theta. Sehingga ini 60 derajat. Ini kita hapus ya biar rapi. Aduh. sorry ketahuan. Waduh. Mungkin kita buat warna putih deh. Nah gitu. Sehingga kita bisa dapat ya tetanya itu 60 derajat di sini. ECB juga sama. ECB punya komponen ya kan. Karena warnanya ini kita buat harusnya nggak usah warna oranye ya biar jangan nyatu sama si ECA. ECB kita buat warna ini aja deh. Ini ECB. Maka si ECB punya komponen Y dan dia punya komponen X. Itu. Oke. Nah, dapat diperhatikan di sini. Ini salah kakak nih ya. Ini ECB ini harusnya. Waduh, salah ya. Sorry. Si ECB itu ini maka dia punya komponen X dan komponen Y. ECB Y. Nah gitu. Dianya. Oke. Sama juga kayak tadi. Kalau ada garis horizontal yang mendatar gini, kemudian dipotong oleh garis miring. Kalau ini 60 derajat, otomatis ini 60 derajat juga. Artinya apa? Kalau ini 60 derajat, otomatis ini 60 derajat juga. Jadi di sini akan terbentuk sudut 60 derajat seperti itu. Jadi di sini adalah sudut 60 derajat. Nah, gitu ya. Tulis yang diketahui ya, apa aja yang diketahui kita tulis sebelum kita menjawab. Ya, QA, QB, RAB ya. RAB itu jarak dari A ke B 30 cm sama dengan RCA sama dengan RCB. Kita ubah ke meter. Kemudian untuk mencari total medan listrik di C, kita cari dulu ECA sama ECB. ECA ini ECA ya, kakak harus rapikan dulu sedikit, ini agak membingungkan. Ini ECA dan ECB kita cari dulu ya nilainya. Kita dapat di sini nilainya itu ECA itu karena muatan A segini, ECB karena muatan B segini. Dapat diperhatikan di sini ya, ECB itu kan negatif ya, maksudnya QB kan negatif, berarti harusnya si B ini negatif dong. Nah, tidak. Jadi peran negatif ini kan kakak buat di sini ya, QB itu kan positif kakak buat ya, padahal di sini muatan negatif. Nggak apa-apa kok kalau kalian buat di sini negatif, nggak masalah. Jadi kan muatan negatif itu tanda negatifnya itu tidak masuk ke hitungan aljabar. Tanda negatifnya itu hanya arahnya doang, menentukan arah. Kan kalau dia muatan negatif kan ke arah dirinya. Jadi situ peran tanda negatif. Jadi kalau dimasukkan ke rumus untuk mencari medannya, karena si muatan negatif itu ya muatan negatifnya, tanda negatifnya hilang karena nggak masuk hitungan aljabarnya. Makanya di sini nggak ada muatan negatif ya, di ini harusnya kan negatif ini harusnya ya, cuman nggak ada karena peran muatan negatif itu hanya menentukan arah medan listriknya doang. Nah, langsung aja kita jawab. Untuk menjawab ini kan ini ada medan listrik pada Y, ada medan listrik pada X. Jadi kita totalin dulu ya, kita pisahin X dengan X, Y dengan Y. Jadi kita lihat medan listrik totalnya ke arah X pada titik C. Ke kanan kita buat positif aturan tandanya, sehingga pada titik C itu arah X-nya itu medan listriknya totalnya itu ECAX tambah ECBX. Kenapa ditambah? Karena searah merekanya ya, ECAX ke kanan, ECBX ke kanan. Jadi sama-sama ke kanan merekanya. Ini X ya. Oke, jadi ditambah, kita cari dia.
Di sini kan ECAX-nya itu kan di dekat 60 derajat ya, di dekat theta. Berarti ECAX-nya cos. ECBX-nya itu di dekat theta juga, di dekat 60 derajat. ECBX-nya cos juga. Sehingga kita dapat nih seperti ini ya, ECA cos 60 derajat, ECB cos 60 derajat. Hasilnya itu adalah 5,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, karena dia positif hasilnya berarti arah medan pada sumbu X itu ke kanan. Lalu berlaku juga untuk sumbu Y. Kita buat aturan tanda ke atas positif. Jadi kita lihat medan apa yang positif, ECAY ya. Sementara ECBY ke bawah. Kalau ECAX itu cos, berarti ECAY sinus. Kalau ECBX itu cos, berarti ECBY sinus. Itu. Sehingga kita totalin ECAY dikurang ECBY. Kenapa dikurang? Ya karena tadi yang positif itu, yang ke atas itu adalah ECAY. Sementara ECBY itu ke bawah, jadi negatif dia. Sehingga seperti ini ya. ECA sin 60 derajat dikurang ECB sin 60 derajat. Angkanya minus 2,5 akar 3 kali 10 pangkat 6. Nah, ini negatif, berarti arah medannya ke bawah. Nah, sekarang kita totalin. Kan katanya total ya. Total medan listrik pada titik C. Atau di sini dikatakan hitung kuat medan listrik di titik C. Itu sama aja dengan totalnya ya. Hitung kuat medan listrik sama aja dengan totalnya. Karena ada pada sumbu X dan sumbu Y, maka seperti inilah dia. Jadi pada titik C itu ada ke bawah, ada ke kanan. Ini kebalik nih ya, ini harusnya Y ini X. Ini X, ini Y. Kenapa ini ke bawah? Ya karena tadi negatif hasilnya ya. Kenapa ini ke kanan? Karena tadi positif hasilnya untuk ke kanan. Nah, kita geser nih. Jadi ECY ini kita geser ke kepalanya si X. Jadi seperti ini dia. Ini kan kepalanya si X. Maka untuk menghitung totalnya atau resultannya yaitu dari ekornya si Y ke kepalanya si X. Dari ekornya, tarik garis lurus maksud kakak, dari ekornya si Y ke kepalanya si X. Nah, inilah resultannya atau totalnya. Total ya kita buat ya, total. Di mana ini kan sisi miring ya. Berarti gunakan Pitagoras. Sehingga EC sama dengan atau E total pada titik C, ECX kuadrat ditambah ECY kuadrat. Kita dapat tuh 6,04 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Oke, lanjut nomor 4 nih. Sepotong pecahan kaca 5 mg masanya, muatannya 2 mikrocoulomb. Pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik yang diperlukan untuk menahan agar potongan kaca tersebut dapat terapung di udara? Artinya apa ketika dikatakan dapat terapung di udara? Artinya dia diam atau dia diam di udara ya. Si kacanya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kenapa ilustrasinya seperti ini? Kita dulu ya. Pertama gini, ini kacanya, dia kan ada gaya berat ya, mg. Yang kedua, dikatakan di sini berapa medan listriknya agar si kaca ini diam di udara. Nah, kan nggak logis ya, karena adanya gaya berat otomatis harusnya jatuh. Jadi untuk menahan dia biar jangan jatuh harus ada gaya ke atas. Nah, gaya ke atas ini adalah gaya Coulomb. Dimana ketika kakak bilang ke atas itu gaya Coulomb, berarti medan listriknya harus ke atas juga. Loh, kok bisa? Begini, kaca ini muatannya positif. Jadi kalau gaya Coulombnya ke atas, berarti medan listrik yang menimbulkan gaya Coulomb itu harus searah dengan gaya Coulombnya. Masih ingat? Yang ini? Ini ya. Kalau muatannya positif, gaya Coulombnya itu searah dengan medan listriknya.
Kalau muatannya negatif, gaya kolomnya itu berlawanan arah dengan medan listriknya gitu. Di sini ceritanya ada medan listrik luar. Kita nggak tahu arahnya kemana gini. Ceritanya kan ada medan listrik nih. Dimana medan listrik luar ini akan membuat si kaca ini mengalami gaya kolom. Pertanyaannya kemana arah gaya kolomnya? Tentu ke atas. Kenapa ke atas? Karena untuk menahan si kaca ini diam di udara. Kan dia harusnya jatuh karena ada MG. Untuk menahan dia harus ke atas gaya kolomnya. Dimana catatannya muatan kaca ini kan positif ya, karena 2 mikrokolom. Otomatis kan karena dia positif berarti gaya kolomnya akan sejajar dengan medan listrik luar yang dimana medan listrik luar inilah pelaku dari gaya kolom ini gitu. Atau kata lainnya, medan listrik luar inilah yang menimbulkan gaya kolom ini. Jadi kenapa dia searah ya, karena muatan kacanya positif, jadi harus searah dengan gaya kolom dan si medan listrik. Jadi itu dia keterangan penjelasannya. Masa kacanya 5 mg atau 5 kali 10 pangkat minus 6 kg. Muatan kaca 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Karena kaca ditahan, berarti kan total gayanya harus 0. Sehingga di sini sigma Fy-nya 0, total gaya pada sumbu Y 0. Jadi Fc harus sama dengan Mg. Ini ya. Dimana kan tadi Fc itu adalah gaya kolom yang ditimbulkan dari medan listrik. Dimana kan kalau medan listrik itu kan gaya kolom dibagi Q. Sehingga dari sini kita dapat nih gaya kolomnya Q kali E. Dimana kan ini muatan kaca ya, berarti QK kita buat ya. Jadi gaya kolom adalah QK dikali E. Jadi QK kali E sama dengan Mg. Kita dapat E-nya sama dengan Mg per QK. Masukkan angka-angkanya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 6 kg. G-nya 10. QK-nya segini. Dapatnya 25 Newton per kolom. Dimana arah medan listriknya itu ke atas ya. Jadi kalau misalnya ada soal nanti, arah medan listriknya itu ke atas. Seperti itu dia. Sip. Kita lanjut ya. Oke, nomor 5. Nomor 5. Suatu elektron ditembakkan dengan kecepatan awal 5 kali 10 pangkat 6 meter per second searah dengan arah medan listrik yang kekuatannya 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kapan dan di mana elektron akan berhenti? Seperti ini dianya ya, harus dipahami. Elektron itu muatan negatif, ya kan? Elektron itu muatan negatif. Kalau medan listriknya itu ke kanan dan elektronnya berada di dalam medan listrik, maka dia akan mengalami gaya kolom ke arah sebaliknya. Tapi kalau dia muatan positif, maka dia akan mengalami gaya kolom yang searah dengan medan listriknya. Itu penting banget tuh ya. Jadi seperti ini, kan dikatakan arah kecepatannya searah dengan medan listriknya. Jadi kita asumsikan kecepatannya ke kanan, ya medan listriknya juga ke kanan karena searah mereka ya. Maka karena dia elektron, jadi gaya kolomnya itu ya berlawan arah dengan si medan listriknya. Sehingga karena dia berlawan arah dengan arah geraknya, si gayanya ya akan mengalami perlambatan dong. Ya kan? Jadi A sama dengan total gaya pada sumbu X dibagi massa si elektron. Dimana total gayanya adalah gaya kolom. Dan karena dia berlawan arah jadi negatif dia ya. Karena dia melawan si arah geraknya. Jadi dia negatif, menyatakan perlambatan. Jadi negatif QE dibagi E. Maksudnya negatif QE muatan elektron dikali medan listrik dibagi massa elektronnya. Seperti itu.
lanjut kita lakukan perhitungan. Sebelum kita hitung, tulis dulu yang diketahui ya. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Ini pengetahuan yang harus dipahami ya. Bisa dicek di Google. Muatan elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi satu elektron itu muatannya segini. Besar muatannya. Medan listrik tadi 10 pangkat 3 Newton per coulomb. Adapun ketika elektronnya berhenti, berarti kecepatannya di situ harus 0. Kecepatan awalnya itu 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Apa aja yang ditanyakan? Ditanya tadi itu adalah lama waktu dia berhenti berapa, kemudian jarak yang ditempuh dia untuk berhenti berapa. Oke. Sehingga kita bisa mencari ya, untuk mencarinya kita bisa mencari perlambatannya terlebih dahulu. Bentar kakak rapikan dulu ya. Jadi kita bisa mencari perlambatannya terlebih dahulu. Nah gitu. Kita masukkan angka-angkanya. A sama dengan minus QE itu tadi 1,6 ya kali 10 pangkat min 19. Jadi kan QE kan muatan elektron dan nilainya itu negatif. Nah negatifnya itu nggak perlu ditulis ya. Kenapa? Karena muatan negatif itu perannya hanya menandakan bahwa gaya coulomb yang dialami elektron berlawanan arah dengan medan listriknya. Gitu ya. Jadi kalau medan listriknya ke kanan ya gaya coulombnya ke kiri, itu aja peran negatifnya. Jadi tidak masuk ke hitungan aljabar. Dikali medan listrik 10 pangkat 3 katanya tadi ya. Jadi ini kali 10 pangkat 3 dibagi 9,1 kali 10 pangkat minus 3. Itu masanya si elektronnya. Itu pengetahuan yang wajib diketahui. Minus 31 ya. Nah kita dapat nih perlambatannya minus 1,76 kali 10 pangkat 14 meter per second kuadrat. Sehingga untuk mencari lama dia bergerak sampai berhenti, ya udah VT sama dengan V0 ditambah AT. VT nya 0 agar dia berhenti. 5 kali 10 pangkat 6 dikurang karena dia perlambatan 1,76 kali 10 pangkat 14 dikali waktu tempuh. Nah dari sini kita dapat nanti waktu tempuhnya itu 2,84 kali 10 pangkat minus 8 detik. Nah, jadi singkat banget dia ya bergerak. Sehingga kita bisa dapat ya jarak tempuhnya GLBB tentunya ya, karena dia ada perlambatan X0 ditambah V0T ditambah 1/2 AT kuadrat, dimana X0 nya itu kita anggap posisi awalnya itu 0 meter. Lalu masukkan angka-angkanya. 0 ditambah 5 kali 10 pangkat 6 dikali, wah ini kayaknya nggak bisa nih ya, nggak muat, kita geser ke sini deh, dikali V0 nya ini 5 kali 10 pangkat 6 T nya ya 2,84 kali 10 pangkat minus 8 ditambah 1/2 A nya minus 1,76 dikali 10 pangkat 14. Kemudian T kuadrat ya, berarti 2,84 kali 10 pangkat minus 8 dikuadratin. Nah agak nyebelin angkanya ya. Nah maka singkat cerita kita dapat tuh 0,071 meter atau 7,1 cm. Jadi jarak yang ditempuh dia sampai berhenti adalah 7,1 cm. Baik, nomor 6 dan nomor 7 kita buat di rekaman kedua ya.